Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, Tuhan hanya satu, Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat YouTube YT Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat kembali bertemu dalam pembahasan ini. Semoga setiap pertemuan kita menjadikan catatan sebagai amal ibadah yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan saya Al-Fakir adalah semoga kita semua, Anda dimanapun berada, senantiasa berada dalam keridhoannya, dilimpahkan pertolongan dan perlindungannya, dimudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang melimpah dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah faidah besar dari membaca, yaitu surah Al-Kautsar. Salah satu amalan ini dikutip dari penjelasan ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Al-Munir. Beliau menjelaskan manfaat dan sekaligus tata cara mengamalkan surah Al-Kautsar agar semua hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yaitu keutamaan dari surah Al-Kautsar, merupakan surah terpendek dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebagai surah ke-108. Ayat ini terdiri dari 3 ayat. Maksud saya, surah ini terdiri dari 3 ayat, 10 kalimat dan 42 huruf. Surah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Menurut Syekh Nawawi, salah satu rahasia besar dari surah Al-Kautsar yaitu kemampuannya memberikan ketenangan, menghapus kesedihan, serta menjadi pembuka rezeki dan jalan keluar dari kesulitan. Surah ini diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada saat beliau mengalami kesedihan mendalam akibat kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai. Kehadiran surah ini menjadi penghibur dan pemberi semangat bagi Nabi Muhammad. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan
bahwa surah Al-Kautsar juga merupakan nama telaga di surga yang akan diberikan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW berada di tengah para sahabat-sahabat. Lalu beliau tertidur sejenak. Ketika beliau bangun, beliau langsung tersenyum. Para sahabat yang heran bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Beliau menjawab bahwa baru saja diturunkan kepadanya sebuah surah, yaitu surah Al-Kautsar. Beliau kemudian membacakannya. "Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus." Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Adapun beberapa khasiat dan manfaatnya dalam membacakan surah Al-Kautsar. Untuk yang pertama, sahabat Yetharum dijanjikan minum dari telaga surga. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang rutin membaca surah Al-Kautsar kelak di akhirat akan diberi minum dari telaga Al-Kautsar. Dan barang siapa yang meminum air dari telaga ini, ia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Kemudian sahabat Yetharum yang kedua sebagai pembuka pintu rezeki. Bagi kita dalam membaca surah Al-Kautsar sebanyak 11 kali setelah sholat fardu diyakini dapat membuka pintu-pintu rezeki dari segala penjuru arah, mempermudah segala urusan dan menjauhkan kita dari mara bahaya atau bencana. Kemudian yang ketiga, surah Al-Kautsar menjadikan pelunas hutang atau amalan sebagai pelunas hutang. Jika seseorang memiliki hutang yang sulit dilunasi, dianjurkan untuk membaca surah Al-Kautsar sebanyak 313 kali setelah sholat fardu. Kemudian bersedekahlah kepada anak yatim, terutama pada pagi hari Jumat. Yang keempat yaitu meluluhkan hati musuh. Yang jelas sahabat Yetharum, tidak mungkin kita tidak punya yang namanya musuh atau orang yang membenci kepada kita. Nah, salah satu amalannya yaitu dengan membaca surah ini 3 kali setiap hari, hati seseorang menjadi lembut dan lawan atau musuh akan melemah saat menghadapi orang yang mengamalkan surah Al-Kautsar. Yang kelima, menjadi lebih khusyuk dalam ibadah. Rutin membaca surah Al-Kautsar akan membuat hati menjadi lapang, menjadi taat, dan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan doa mustajab saat turun hujan. Sahabat Yetharum, jika surah Al-Kautsar dibaca 100 kali saat turun hujan, lalu dilanjutkan dengan doa
insya Allah doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita jumpa turunnya hujan, jangan lupa untuk membacakan surah Al-Kautsar sebanyak 100 kali. Rasakan nikmatnya, rasakan keajaibannya. Insya Allah surah Al-Kautsar dibacakan 100 kali saat turunnya hujan sangat mustajab untuk dilanjutkan berdoa, dan insya Allah doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir juga sangat penting, surah Al-Kautsar sebagai media penyembuh penyakit. Sahabat YouTube, surah Al-Kautsar dapat dibacakan kepada media air atau segelas air. Lalu air tersebut kemudian diminumkan kepada orang yang sakit sebagai ikhtiar penyembuhan. Bagi Anda yang mengalami kurangnya kesehatan atau keluarga kita atau bahkan tetangga kita, tidak usah repot-repot, tidak usah jauh-jauh, sebagai ikhtiar kita meyakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup Anda bacakan surah Al-Kautsar, lalu Anda ambilkan air 1 gelas. Setelah Anda bacakan surah Al-Kautsar, diminumkan kepada orang atau siapapun keluarga kita yang menderita sakit. Insya Allah dengan ikhtiar Anda, dengan ikhtiar kita, yakinkan diri kepada Allah, semoga penyakitnya disembuhkan. Semata semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ustadz, bagaimana tata cara mengamalkannya? Untuk mengamalkan surah Al-Kautsar agar doa-doa kita cepat dikabulkan, nah, simak berikut langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, bacalah surah Al-Kautsar secara keseluruhan, mulai dari ayat pertama hingga ayat akhir. Ketika sampai pada kata tertentu seperti fasholli li rabbika wanhar, berhentilah sejenak untuk menyampaikan hajat atau doa kita kepada Allah. Terserah Anda mau berdoa memakai bahasa Arab, mau memakai bahasa daerah masing-masing, bisa Jawa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Sunda, atau bahasa Madura, silahkan. Sesuai dengan kefasihan dan terbiasanya kita dalam mengutarakan bahasa. Kemudian yang ketiga, lanjutkan membaca hingga ayat terakhir, yaitu inna syani'aka huwal abtar. Saya ulang, inna syani'aka huwal abtar. Ulangi bacaan ini sebanyak 11 kali setiap selesai sholat fardu dengan penuh keyakinan. Demikianlah penjelasan tentang manfaat, keutamaan dan tata cara mengamalkan surah Al-Kautsar. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dalam beribadah, kelapangan rezeki, dan keberkahan hidup. Jangan lupa terus tonton, terus bantu support channel kami agar bisa menyebar luas, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang lain, menjadikan amal jariah untuk kita semua. Semoga kita bisa berjumpa kembali, dan jangan lupa bantu support dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah kolom komentar. Tulis segala hajat dan doa Anda semuanya. Semoga Allah kabulkan dan kita aminkan bersama. Al-Fakir, mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan di hati para sahabat semuanya. Terima kasih. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah.